Puji nama Tuhan, Shalom. Perkenalkan saya Tika Krisna. Sedang senang sekali saat ini saya boleh berbagi, sharing tentang kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan, saya rindu mengajak saudara untuk sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, biarlah Engkau sendiri yang menyatakan firman-Mu bagi setiap kami anak-anak-Mu. Berikan kami hati seorang murid, di mana setiap kami mau memberi diri untuk didewasakan dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab kami percaya yang menghidupkan manusia, roh kami hanyalah firman-Mu sendiri. Tuhan, kami membuka hati kami untuk Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap berkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Saudara, suatu kali saudara, saya mendapatkan sebuah pengalaman yang sangat luar biasa, yaitu pertama kalinya untuk saya boleh naik gunung bersama dengan suami dan bersama dengan teman-teman. Dan pada waktu itu gunung yang sedang kita mau tuju adalah Gunung Ranukumbolo. Dan ternyata Gunung Ranukumbolo itu terkenal dengan sebuah gunung untuk pemula sebenarnya. Dan saya jujur, saya tidak pernah mendaki gunung sama sekali. Tapi suami saya sudah berkali-kali dan punya pengalaman untuk mendaki gunung. Dan sudah dari lama atau jauh-jauh hari suami saya sudah mengingatkan, kamu harus mulai melatih diri, mulai untuk mempersiapkan untuk suka jogging, saudara ya, supaya pada waktu naik gunung nanti kamu kuat gitu. Tapi saya ini susah bangun pagi, saudara. Sejujurnya saya susah sekali untuk bangun pagi, sehingga saya malas untuk jogging. Akhirnya saya gak pernah latihan untuk jalan pagi. Akhirnya sesuatu terjadi pada waktu kami mendaki gunung. Jarak yang harusnya ditempuh selama kurang lebih untuk naik ke atas itu mungkin paling lambat itu 6 jam, saudara. 6 jam itu paling lambat sekali. Nah, kalau orang yang sudah biasa untuk naik gunung 4 jam aja sudah cukup. Anda tahu saya berapa jam? 8 jam. Saya sampai ke puncak, saudara, sudah jam 8 malam. Bayangkan, dari siang harusnya saya sudah sampai sore, tapi ternyata sampai di atas saya sudah jam 8 malam sampai di sana. Kenapa? Karena saya tidak melatih diri saya untuk jogging. Akhirnya beberapa meter ke depan kelelahan, istirahat. Jalan lagi, naik dikit, kelelahan, istirahat. Nah, di dalam kehidupan Anda dan saya waktu kita mengikut Yesus, ada begitu banyak titik-titik yang membuat kita sepertinya lambat untuk berjalan di dalam rencana Tuhan, di dalam kehendak Tuhan, di dalam jalan yang Tuhan mau. Sepertinya kita itu tidak bisa mengikuti percepatan yang Tuhan sedang lakukan di dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita tidak melatih manusia roh kita. Kita tidak membiasakan manusia roh kita untuk dekat dengan roh Tuhan. Kita tidak melatih manusia roh kita untuk beribadah atau tidak di-upgrade. Kita merasa bahwa hidup yang seperti ini saja sudahlah cukup buat kita. Kenyamanan yang ada di dalam kehidupan kita itu sudah kita rasakan cukup. Sehingga pada waktu Tuhan mau upgrade kita, kita selalu bilang nanti, jangan dulu, belum siap. Nah, padahal Tuhan itu selalu membawa kita itu naik ke atas. Tuhan tidak pengen dalam kehidupan Anda selalu di titik yang sama, tetapi Tuhan senantiasa membawa Anda dan saya naik ke atas. Namun kalau hari-hari ini kita ini ada di posisi yang di bawah, pertanyaannya siapa yang sedang membawa kita? Siapa yang sedang membawa Anda dan saya? Sedangkan Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya mati di zona yang nyaman. Tapi seringkali Tuhan senantiasa membawa anak-anaknya masuk ke zona yang tidak nyaman supaya ada upgrade yang terjadi. Oleh karena itu saat ini saya mau membagikan sesuatu buat saudara. Saya punya tema yaitu upgrade. Mari menjadi pribadi yang mau di-upgrade sama Tuhan. Karena Tuhan itu suka nge-upgrade kita, saudara. Tuhan selalu bawa kita untuk naik level, masuk ke dalam level berikutnya. Tuhan tidak ingin kita punya kehidupan yang gitu-gitu aja, monoton, tidak pernah naik level. Tetapi Tuhan pengen Anda dan saya punya kehidupan yang di-upgrade. Di waktu kita mulai masuk namanya upgrade-nya Tuhan, pasti di situ ada proses. No proses, no upgrade.
tanpa proses, maka tidak akan namanya kita akan mengalami naik level atau menuju next level. Mari kita baca saudara Ulangan 28 ayat 13. Yahweh akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor, engkau akan tetap naik dan tidak akan turun. Ketika engkau mendengarkan perintah Yahweh Elohimmu yang aku perintahkan kepadamu pada hari ini untuk memegangnya dan melakukannya. Lihat baik-baik bagaimana Tuhan menyatakan janjinya kepada umat pilihannya bahwa Tuhan akan menjadikan kita kepala dan bukan ekor. Jalan kita semakin naik dan bukan turun. Kepala letaknya di atas bukan di bawah. Kita akan dibawa Tuhan untuk semakin naik dan semakin naik. Kalau kita berbicara tentang semakin naik berarti ada level-level yang akan terus Tuhan akan bawa kita semakin naik ke atas. Nah, ada 3 hal yang seringkali menghambat kita untuk tidak mengalami namanya next level atau tidak mengalami upgrade-nya Tuhan. Ada 3 hal. Yang pertama adalah background kita. Kita seringkali terintimidasi dengan masa lalu kita. Kita seringkali terintimidasi dengan apa yang pernah kita lakukan di masa lalu. Siapa kita di masa yang lalu. Background kita, latar belakang kita seringkali menghambat Anda dan saya untuk maju ke depan. Dan kita seringkali punya alibi di hadapan Tuhan bahwa saya tidak layak. Saya tidak siap. Saya bukan orang yang sempurna. Saya manusia hina. Saya masih punya dosa, punya kesalahan. Dan berbagai macam alasan kita mulai utarakan kepada Tuhan sehingga itu menjadi penyebab kita tidak dapat di-upgrade Tuhan. Sedangkan Tuhan pengen bawa Anda untuk naik level, tidak di situ saja. Tetapi karena background kita itu yang mengintimidasi Anda dan saya. Saudara, Roh Kudus senantiasa mengingatkan kita tentang masa depan. Tapi dengar baik-baik. Iblis senantiasa mengingatkan kita tentang masa lalu. Jangan tertipu. Mana yang mau kita percaya? Suara Roh Kudus atau suara setan? Mana yang mau kita percaya? Suara Roh Kudus atau suara daging kita? Suara hati kita? Mana yang mau kita percaya? Sedangkan Roh Kudus senantiasa mengingatkan kita tentang hal-hal yang ajaib yang akan Tuhan lakukan di depan. Oleh karena itu jadilah manusia yang baru. Manusia lama kita sudah dikuburkan di dalam Yesus Kristus. Oleh karena penebusannya di atas kayu salib, semua manusia lama kita sudah dikuburkan dan kita dilahirkan kembali menjadi manusia yang baru. Anda dan saya berhak mengalami upgrade dari Tuhan. Anda dan saya berhak mengalami sebuah berkat next level yang Tuhan sediakan. Oleh karena itu jangan tertipu dengan background kita. Jangan tertipu dengan latar belakang kita. Saya percaya bahwa semua manusia di muka bumi ini masa lalunya tidak ada yang baik. Semua orang selalu punya masa kegelapannya sendiri-sendiri. Tidak ada manusia sempurna di dunia ini. Tetapi di dalam Yesus tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup mengubahkan orang yang terhina sekalipun, orang yang terhancur sekalipun. Tuhan bisa sanggup menjadikan dia menjadi kepala dan bukan ekor. Saudara, seorang nabi besar yang dinamakan Musa, nabi Tuhan yang luar biasa di mana dia menjadi seorang gembala yang pertama kali menggembalakan umat yang begitu banyak, jutaan orang yang dia pimpin itu jutaan. Bayangkan pada waktu Tuhan pertama kali memanggil Nabi Musa, dia berkata seperti ini, Keluaran 4 ayat 10. Namun Musa berkata kepada Yahweh, "Oh Tuhan, aku ini bukanlah seorang yang pandai bicara. Dahulu tidak. Dan sejak engkau berfirman kepada hambamu ini pun juga tidak. Sebab aku ini lambat berkata-kata dan tidak lancar." Musa pada waktu dipanggil Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, respon pertama yang Musa berikan kepada Tuhan adalah alasan. Alasan tentang ketidaksempurnaan dia. Alasan tentang kelemahan dia. Alasan tentang ketakutan dia. Saya gak bisa bicara dengan lancar. Saya itu gagap. Dalam bahasa aslinya dia itu gagap. Dia gak bisa ngomong dengan jelas, ngomong dengan lancar.
Bayangkan saudara, kalau kita sebagai seorang jemaat dan kita dipimpin sama seseorang yang maaf kata, waktu ngomong aja gak lancar. Kira-kira kita akan memperhatikan orang itu terus atau kita akan terdistract dengan hal yang lain? Sering kali di dalam kehidupan kita, waktu kita beribadah aja pembicaranya lancar, ngomong aja kita masih bisa terdistract dengan sosial media. Kita bisa teralihkan dengan handphone. Bayangkan apalagi ini orangnya ngomong aja gak lancar. Gimana kita mau denger? Gimana kita mau memperhatikan? Gimana kita mau ngikutin apa yang dia omongkan? Susah kan? Nah, itulah ketakutannya Musa. Dan dia berkata bahwa saya ini gak bisa ngomong lancar Tuhan. Musa punya ketakutan. Kalau saya yang memimpin, nanti saya dipermalukan. Pasti saya akan diejek, saya akan dihina. Orang-orang tidak akan mau untuk dipimpin dengan orang-orang yang punya kelemahan seperti dia. Tapi kalau saudara belajar tentang firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, semua pahlawan-pahlawan iman yang dipilih oleh Tuhan, semua adalah manusia yang penuh dengan kekurangan. Manusia-manusia yang penuh dengan kelemahan. Bahkan banyak dari mereka itu disebut orang-orang yang penjahat, orang-orang yang tidak benar di hadapan Tuhan, tidak qualified untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Tapi Anda lihat bagaimana Tuhan bisa mengubahkan hidup mereka dan mengangkat mereka menjadi kepala dan bukan ekor, mengangkat mereka menjadi seorang pemimpin yang luar biasa yang menginspirasi begitu banyak orang, bahkan kisah hidup mereka ditulis di dalam firman Tuhan. Bukankah itu cara Tuhan yang dahsyat dan ajaib? Oleh karena itu saat ini jangan bingung dengan background kita. Ada begitu banyak orang terintimidasi dengan masa lalunya, tidak bisa move on ke depan, tidak bisa melangkah ke depan. Karena apa? Karena yang dilihat adalah masa lalunya. Atau mungkin kita juga takut dengan penilaian orang-orang di sekitar kita. Kalau kita nanti melayani Tuhan, orang-orang yang mungkin tahu kelemahan kita, mereka mungkin akan menghakimi. Mereka akan menuduh kita. Mungkin mereka akan menyebarkan gosip kemana-mana tentang kita. Saudara jangan takut, selama kita ada di dalam Yesus dan selama kita tetap berjalan di dalam kebenaran dan rencananya, saudara akan melihat bagaimana Tuhan akan membalikkan keadaan dalam sekejap. Oleh karena itu, buang semua rasa takutmu tentang background kita, semua kekhawatiran kita tentang masa lalu kita, buang itu saudara. Dan mulai melangkah masuk di dalam prosesnya Tuhan supaya Tuhan mengupgrade kita. Yang kedua, apa yang membuat Anda dan saya sulit sekali untuk di-upgrade? Yang kedua adalah baggage. Setiap Anda dan saya membawa sebuah beban, muatan yang seharusnya gak perlu kita pikul tapi kita pikul. Pada waktu saya naik gunung, suami saya berkata bahwa kamu mempersiapkan semua bahan makanan di situ. Karena infonya adalah di atas itu gak ada Indomart. Ya iyalah, mana ada Indomart di gunung saudara ya. Nah infonya gak ada orang jual makanan di sana. Nah itu yang waktu kita di briefing, jadi kita harus menyiapkan bahan-bahan makanan. Dan Anda tahu kalau orang-orang yang kenal saya ini doyan makan. Jadi daripada saya bawa baju, saya bawa makanan yang banyak. Saya bawa makanan yang banyak. Tinggi badan saya itu Tuhan memberikan saya kasih karunia yang luar biasa. Tinggi badan saya itu 150 cm. Pas, gak lebih. Saudara Anda tahu, saya pikul tas saya itu setinggi ini. Di atas kepala saya. Anda bisa bayangkan, nah, pada waktu itu, waktu saya naik ke gunung, medannya aja sudah susah. Apalagi saya pikul tas yang begitu berat, lebih tinggi daripada saya tasnya. Saya pikul dan saya kelelahan. Sampai di situ ada 4 pos dan di pos yang terakhir saudara, tanjakannya itu hampir 45 derajat. Wah itu sudah gak bisa jalan. Ngerangkak kita. Saya harus ngerangkak saudara. Karena udah benar-benar gak bisa jalan. Benar-benar kita harus ngerangkak. Dan di situ saya sudah mulai kelelahan banget. Saya sudah mulai menyerah. Saya bilang gini, dari pos pertama aja sudah pengen balik saudara. Tapi saya mikir, waduh ini masih pos pertama. Sayang banget. Oke, masuk pos kedua. Aduh, masuk pos kedua lebih berat lagi. Masuk pos ketiga lebih berat lagi. Ternyata yang paling berat adalah pos yang keempat.
Karena tanjakannya luar biasa dan saya harus ngerangkak, saudara. Dan betul pada waktu kami jalan terus. Dan Anda tahu apa yang mengejutkan saya pada waktu di atas? Ternyata di atas ada warung. Luar biasa kan? Ternyata di atas ada warung dan teman saya dengan enak dia makan Indomie di depan saya. Luar biasa. Anda lihat di situ? Tahu gitu saya enggak bawa makanan. Betul? Tahu gitu saya enggak ngisi tas saya dengan begitu banyak jenis makanan. Karena di situ ada warung. Nah, sering kali dalam kehidupan Anda dan saya waktu kita ngikut Yesus, kita masih bawa itu. Bawaan-bawaan yang enggak perlu kita bawa sebenarnya. Apa? Kepahitan kita, kekecewaan kita, ketakutan kita, keraguan kita, insecure kita, overthinkingnya kita bawa terus. Dan akhirnya pada waktu kita berjalan, kita kelelahan, kita burn out. Secara spiritual kita tuh burn out. Padahal ngikut Yesus itu enak. Buktinya apa? Buktinya di dalam Matius 11 ayat 29 sampai 30. Pikulah kuku atasmu dan belajarlah dariku, sebab aku, kata Tuhan, lemah lembut dan rendah hati. Dan kamu akan mendapatkan kelegaan bagi jiwamu, karena kuku itu nyaman dan bebanku itu ringan. Tuhan itu tidak ingin kita tuh memikul beban yang seharusnya tidak kita pikul. Sebelum ayat ini dikatakan bahwa di situ dikatakan, datanglah kepadaku setiap engkau yang letih, lesu dan berbeban berat. Dalam bahasa aslinya, dalam The Message, saudara, di situ dikatakan bahwa datanglah kepadaku semua engkau yang sedang burn out. Setiap engkau yang sudah kelelahan untuk berupaya hidup benar, untuk berupaya mengejar namanya kebaikan. Berupaya dengan sekuat tenaga, mengerjakan segala sesuatunya dengan kekuatan manusia. Burn out. Kita cukup datang kepada Tuhan dan Tuhan akan memberikan kita kelegaan. Cukup saya harusnya bawa badan aja datang ke sana, sedangkan di sana sudah tersedia makanan. Saya nggak perlu bingung-bingung bawa bahan makanan, bawa kompor, bawa segala macam. Nggak perlu bingung, karena di sana sudah disediakan. Sama. Pada waktu kita melaga sama Tuhan, sudah tidak usah bingung. Tidak usah bawa hal-hal yang tidak berguna. Hal yang tidak penting untuk kita bawa. Taruh semua kekhawatiranmu. Taruh semua keraguanmu. Taruh semua kepahitanmu. Taruh semua kekecewaan kita. Itu nggak perlu kita bawa. Karena pada waktu Tuhan akan mengupgrade kita, Tuhan akan mengerat semua kedagingan kita. Dia akan mengikis semua beban-beban yang tidak perlu kita bawa. Dan kita harus belajar untuk rilis one by one. Kita harus belajar untuk merelakan. Itu dikerat Tuhan satu persatu. Makanya saya bilang di awal, no process, no upgrade. Karena kalau kita berbicara tentang upgrade, maka di situ akan terjadi namanya proses. Yang kedua, apa yang menghalangi kita di upgrade Tuhan? Baggage-nya kita. Beban atau muatan yang tidak seharusnya kita bawa. Dan yang ketiga, apa yang membuat kita kesulitan untuk di-upgrade Tuhan? Yang kedua adalah blind. Artinya adalah buta. Kita buta. Selama ini kita dibutakan dengan keindahan dunia, dengan hal-hal yang duniawi yang menggiurkan. Padahal ada hal-hal yang surgawi, ada hal-hal yang kekal, yang lebih mendatangkan kemuliaan kekal. Tapi kita dibutakan dengan dunia, dibutakan dengan kesenangan hawa nafsu kita. Kita lebih dibutakan dengan keinginan daging kita. Sehingga kita ngopeni atau memelihara keinginan hawa nafsu kita daripada kita melatih diri untuk mengikuti kehendak Tuhan. Lukas 6 ayat 39. Dia mengatakan, di sini adalah Yesus. Dia mengatakan pula sebuah perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan terperosok ke dalam lubang? Saudara,
Mungkin di dalam kehidupan kita punya sahabat yang baik. Mungkin kita punya mentor. Mungkin kita punya gembala yang baik. Mungkin kita punya pemimpin. Mungkin kita punya orang-orang yang memang dekat dengan kita. Tapi belajarlah, jangan menggantungkan hidup kita kepada mereka. Mereka tetap manusia biasa. Mereka manusia yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Kita gak bisa menggantungkan diri kita kepada orang lain. Kita hanya bisa bergantung penuh kepada Tuhan. Ada kalanya orang-orang yang di dekat kita itu buta. Gak bisa melihat apa yang Tuhan lihat. Gak bisa memikirkan apa yang Tuhan pikirkan. Sering kali pada waktu kita punya permasalahan, jangan cari pertolongan manusia. Kalau kita cari pertolongan manusia, belum tentu ada solusi di sana. Tapi yang sering kali terjadi adalah masalah kita malah diumbar kemana-mana. Persoalan kita malah jadi bahan gosip yang luar biasa. Di kalangan gereja, di kalangan kantor, di kalangan lingkungan kita. Menjadi sebuah bahan yang sedap untuk dibicarakan. Kita gak bisa menggantungkan hidup kita kepada manusia yang sama-sama punya kelemahan, yang terkadang juga masih buta. Gak ngerti arah yang jelas tuh kemana. Gak ngerti sebenarnya rencana Tuhan buat Anda itu apa. Kita harus menggantungkan diri kita kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang mendesain Anda dan saya. Setiap kita pribadi lepas pribadi punya blueprint yang beda-beda. Setiap kita pribadi lepas pribadi punya karunia yang beda-beda, punya panggilan yang berbeda-beda. Dan di situ ada cara Tuhan, ada proses Tuhan, ada kehendak Tuhan, ada rencana Tuhan juga yang berbeda-beda. Gak bisa kita samakan pengalaman kita dengan pengalaman orang lain. Gak bisa. Setiap kita punya pengalaman dan perjalanan secara pribadi. Tidak ada yang sama. Oleh karena itu, mengikut Yesus itu bukan hanya cari berkatnya. Jangan cuma cari pertolongannya. Jangan cuma cari bagaimana Tuhan akan membuat saya kaya raya. No. Waktu kita mengikut Yesus, kita harus mengenal Dia. Mengenal hatinya. Mengenal pribadinya. Tahu. Lihat apa yang Dia lihat. Pikirkan apa yang Dia pikirkan. Dengar apa yang Dia dengar. Jadi selaras, jadi senada. Satu perasaan dengan Tuhan. Sejalan dan sepakat dengan Dia. Jangan menggantungkan hidup kita dengan yang lain. Karena yang menjamin kepastian di dalam kehidupan kita cuma satu pribadi. Namanya Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Belajar untuk kita memberi diri dituntun oleh Tuhan. Yang melihat segala sesuatunya dengan cara yang sempurna. Kalau kita saudara, mungkin saudara sering kali sudah mendengar ilustrasi ini. Ada begitu banyak orang ditutup matanya, dari situ ada seekor gajah di tengah. Orang yang pertama mulai meraba, ternyata dia meraba belalainya. Orang yang lain dia meraba, mungkin dia meraba bagian kakinya. Orang yang lain mungkin meraba, dia meraba bagian telinganya. Dan setiap orang pada waktu ditanya, gajah tuh kayak gimana? Mereka punya pandangan yang berbeda-beda. Tapi yang tahu persis bentuk gajah adalah orang yang tidak tertutup matanya. Dia tahu persis bentuknya kayak gimana. Tapi kalau orang yang tertutup matanya, dia gak tahu persis. Yang tahu persis kehidupan Anda dan saya adalah Tuhan. Sebab mata Tuhan itu tertuju kepada kita. Dia tahu persis apa yang terbaik buat anak-anaknya. Dia tahu persis apa yang terbaik buat Anda dan saya. Upgrade itu diperlukan di dalam kehidupan kita. Untuk next level itu sangat diperlukan di dalam kehidupan kita. Sebab kedewasaan adalah bukti otentik kalau kita sudah di-upgrade Tuhan. Kalau kita disebut orang yang dewasa, kalau kita disebut orang yang bukan lagi kanak-kanak, maka kita udah ngerti. Oh, kalau dulu mungkin kita suka marah. Kalau ada orang yang mungkin mengolok-olok kita, kita langsung bereaksi, kita marah. Tapi kalau terus kita mulai di-upgrade Tuhan, amarah kita mulai dikerat oleh Tuhan, mulai dikikis oleh Tuhan. Lambat laun kita akan menjadi dewasa.
Pada waktu ada orang yang membuli kita ngeresponnya sudah lain. Tidak pakai amarah, tapi pakai pengampunan, pakai kasih. Saudara, beda. Bukankah itu tujuan kita? Menjadi orang-orang yang mengikut Yesus, menjadi dewasa. Dan Tuhan ingin hidup Anda dan saya tidak hanya menjadi berhasil, sebab menjadi berhasil itu biasa, tapi menjadi bernilai itu baru luar biasa. Tuhan tidak hanya ingin Anda dan saya menjadi berhasil dalam kehidupan ini, tapi Tuhan ingin Anda dan saya juga punya kehidupan yang bernilai. Sebab nilai itulah yang akan dilihat oleh dunia, bahwa orang-orang yang di dalam Yesus punya nilai-nilai surgawi. Saudara, mari masuk dalam upgrade-nya Tuhan. Mari masuk di dalam rencananya Tuhan. Mari masuk sesuai dengan kemauannya Tuhan. Mungkin itu sakit buat kedagingan kita, tapi percaya ending dari semuanya itu adalah sebuah kemuliaan yang luar biasa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur biar saat ini Tuhan memberikan kami kerelaan hati untuk kami boleh belajar, dituntun, dikuasai, dipenuhi dengan Roh Kudus. Sebab hidup kami bukan tentang kami, tapi hidup kami semua tentang Yesus. Dan kami rindu kehidupan kami Tuhan, menyatakan kemuliaan Tuhan. Kami semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Itulah yang kami ingini dan itulah yang kami rindukan. Bapa, sertai kami, mampukan setiap kami, agar setiap kami boleh menikmati next level yang Tuhan sudah siapkan bagi setiap kami anak-anak-Mu. Kami percaya Bapa, pada saat ini dimanapun anak-anak-Mu berada, kami mengalami sebuah terobosan di dalam Yesus Kristus. Kami terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.